Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Dewi Liviani Cumpar, kelas 2024D dengan NPM 24103162. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis video yang sedang ramai diperbincangkan. Berita tersebut tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kepada salah satu keluarga pasien. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai berita tersebut, mari kita bersama-sama menyaksikan videonya terlebih dahulu. Polda Jawa Barat menahan PA, dokter residen anestesi BPDS FK Unpad yang diduga memperkosa seorang keluarga pasien berinisial FH. Polisi juga sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tersangka memerkosa korban dengan modus mengecek darah. Pelaku membius korban hingga tak sadarkan diri sebelum melakukan aksi bejatnya. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya sejumlah peralatan medis, obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Polisi pun mengungkap adanya indikasi pelaku memiliki kelainan perilaku seksual. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Sementara Universitas Padjadjaran telah memutus studi dan mencabut status mahasiswa tersangka. Tersangka kini tak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun rumah sakit. Pertama, tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peristiwa terjadi pada 18 Maret dini hari saat tersangka bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kasus ini terkuak setelah korban yang merupakan anak dari pasien yang sedang dirawat mengaku kepada ibunya. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menyebut korban pemerkosaan dokter di Bandung, Jawa Barat tidak hanya satu, melainkan 3 orang, saudara. Polisi menyebut 2 korban tambahan ini merupakan pasien, namun kedua korban belum melakukan pelaporan resmi ke polisi. Polda Jawa Barat terus menyelidiki kasus pemerkosaan ini. Polisi juga meminta korban lain yang juga diduga dilecehkan pelaku untuk melapor ke polisi. Keterangan pihak rumah sakit kan kita terus berkolaborasi dengan rumah sakit terhadap peristiwa ini untuk menampung manakala ada korban-korban lain. Dari keterangan rumah sakit sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan kita lakukan pendekatan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa menambah untuk korban-korban lain. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Pak, ini apakah 2 korban yang pasien itu dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda beda orangnya. Sudah ada 3 orang diduga menjadi korban pemerkosaan dokter di Bandung, Jawa Barat. Ada apa di balik kasus ini? Sudah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita tanya secara langsung. Pak, melihat peristiwa yang bahkan hari ini sudah dinyatakan begitu oleh polisi, korbannya ternyata bukan hanya 1 orang saja. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Memang sejak awal saya menyemangati teman-teman di Kepolisian Polda Jabar untuk mencari tahu adakah kemungkinan korban lebih dari 1. Ada 2 alasan mengapa saya membangun spekulasi itu. Pertama, dari pemberitaan media massa yang saya simak, saya menangkap kesan betapa oknum dokter ini sangat fasih dalam melancarkan aksi jahatnya. Kecil kiranya kemungkinan yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai pelaku perkosaan impulsif. Namun sebaliknya, besar kuat dugaan saya mengatakan bahwa pelaku ini adalah pelaku perkosaan yang terencana, bukan impulsif. Karena fasih, karena terencana, maka saya bayangkan kefasihan itu adalah hasil dari proses belajar. Belajar dalam pengertian berulang kali melakukan kejahatan serupa, semakin terampil dia melancarkan aksinya,
barangkali semakin canggih pula cara bagi dia untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengacu pada studi. Memang menjadi sangat menakutkan, mudah-mudahan tidak memunculkan efek yang dramatis. Tetapi ada studi yang menunjukkan bahwa kalau kita berbincang tentang pelaku perkosaan berulang, ternyata rata-rata korban adalah 5,8 orang sebelum sampai si pelaku diproses hukum. Saya ulangi, untuk pelaku perkosaan yang berulang, dalam kurung residivis, acap kali butuh sampai 5,8 orang korban sampai yang bersangkutan kemudian diproses hukum. Nah, dua alasan inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk sekali lagi membuka kemungkinan ada korban lebih dari satu. Oke, ini proses penyidikan masih terus berlanjut, tapi kalau kita dengarkan tadi di konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini ada temuan kecenderungan, walaupun masih diperiksa lebih lanjut ya, ada kelainan ketertarikan seksual begitu. Apakah Anda melihat bahwa jangan-jangan ini sengaja digunakan untuk kemudian lari dari proses hukum yang seharusnya ya dipertanggungjawabkan oleh pelaku, mengingat korbannya sampai saat ini 3 dan bahkan tadi Anda sampaikan bisa 5 sampai dengan 8 begitu ya kalau ini sifatnya terencana. Sambil tetap menghormati kerja yang dilakukan oleh Polda Jabar, izinkan saya untuk lagi-lagi tidak habis pikir bagaimana penyidik justru seolah bekerja dengan menggunakan mindset penasihat hukum. Yaitu bukan dengan misi untuk mencari cara, membangun narasi, melakukan pembuktian agar pelaku dihukum seberat-beratnya, tapi sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, justru seolah mencari celah agar yang bersangkutan dikenakan peringanan hukuman. Saya tidak begitu bersepakat bahwa pada titik penegakan hukum seperti sekarang ini, otoritas kepolisian lebih-lebih justru mengangkat narasi tentang kemungkinan bahwa oknum dokter tersebut memiliki kelainan seksual. Implikasinya apa? Pertama, terbuka ruang bagi kita untuk berdebat apakah kemudian kelainan seksual itu sekiranya ada berimplikasi atau tidak terhadap proses hukumnya. Satu. Dan yang kedua, kalau tadi saya mencoba membangun anggapan bahwa oknum dokter ini terkategorikan sebagai pelaku perkosaan yang terencana, tapi kalau kemudian dianggap bahwa dia memiliki kelainan seksual, entah apa itu jenisnya, maka lagi-lagi terbuka ruang spekulasi bahwa jangan-jangan dia adalah pelaku perkosaan impulsif. Dua hal ini sekali lagi justru menggiring kita untuk suka tidak suka berpikir tentang kemungkinan adanya peringanan-peringanan, adanya pemakluman-pemakluman. Kita tidak lagi berpikir tentang punitif, menjatuhkan hukuman berat yang membuat sakit si oknum dokter, tapi berpikir tentang rehabilitasi. Memang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbicara tentang pasal rehabilitasi bagi pelaku. Tapi saya yakin bahwa seluruh umat manusia pada saat ini ingin agar oknum dokter yang menakutkan ini dihukum seberat-beratnya. Mindset semacam itu yang semestinya secara konsisten dipakai oleh teman-teman penyidik. Bukan secara salah kaprah menggunakan mindset ala penasihat hukum terdakwa. Oke, kita tentu berharap ini peristiwa ini tidak terulang lagi begitu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan juga, Pak, tadi kan disampaikan bahwa ini ada indikasi sangat jelas ini bisa dilakukan secara terencana. Apakah kemudian bukan hanya korban yang bisa bertambah jumlahnya, tapi pelaku ini juga bisa bertambah jumlahnya? Poin bagus. Sejak awal juga saya mengatakan tampaknya akses ke obat-obatan, akses ke zat kimia, akses ke instalasi farmasi di rumah sakit yang bersangkutan tampaknya perlu diaudit untuk mengecek ada tidaknya, paling tidak kelalaian bahwa ada zat-zat tertentu, ada obat-obatan tertentu yang ternyata bisa dipakai, bisa diambil oleh oknum dokter bukan untuk tujuan kepentingan pasien tapi untuk kepentingan selain itu. Nah, kalau ada oknum-oknum, anggaplah di bagian farmasi atau apapun itu namanya, yang ternyata melakukan kelalaian, sehingga akses terhadap zat-zat tersebut tidak terkendali, tidak terkontrol secara pasti, maka terbuka kemungkinan bahwa ada pasal-pasal pidana lain yang boleh jadi mengena ke oknum-oknum lainnya. Dengan kata lain, kita tidak lagi semata-mata bicara tentang kasus perkosaan atau kekerasan seksual, tapi boleh jadi ada kasus kelalaian terkait dengan masalah obat-obatan dan sejenisnya. Oke, kalau kita lihat dengan polanya begitu ya, walaupun kita tidak boleh mendahului proses penyidikan dari
kepolisian begitu, tapi kalau melihat dari apa yang terjadi, siapa korbannya, siapa pelakunya, ini modusnya kenapa bisa terjadi begitu? Karena kan kalau masyarakat berharap ketika datang ke dokter pulang sehat begitu ya, bukan malah menjadi korban kekerasan seksual begitu. Nah, kalau Anda melihatnya, apa yang kemudian menjadi pemicu dan menjadi modus dari peristiwa ini, Pak? Kasus perkosaan harus kita sepakati sebagai kasus yang serius. Dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual, inilah kekerasan seksual yang paling keji. Sehingga sudah Baru saja kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Kira-kira bagaimana kronologi dari cerita tersebut? Yuk kita simak dalam penjelasannya. Diawali dari seorang dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang berinisial PAP 31 tahun ditahan Polda Jawa Barat atas dugaan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Unggulan Nasional RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan mengatakan penahanan sudah dilakukan sejak 23 Maret 2025. Kasus tersebut kini sedang berada dalam tahap penyidikan. Tersangka sudah ditangkap dan ditahan tanggal 23 Maret. Saat ini masih proses sidik, kata Surawan lewat pesan singkat ketika dihubungi pada Rabu 9 April 2025. Melansir dari Antara, sebelumnya Surawan menyebutkan bahwa semua proses hukum terkait kasus tersebut sudah berlangsung secara lengkap. Pihaknya juga menemukan beberapa barang bukti seperti obat bius dan kondom. Tangkapan layar tersebut lalu dibagikan ulang di media sosial X oleh akun _TXT dari Jas Putih. Unggahan itu pun viral dan mendapat sorotan dari pengguna media sosial dengan lebih dari 4,7 juta tayangan, 19.000 kutipan, dan 89.000 suka hingga Rabu pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Akun X itu kemudian membagikan ulang kronologi kasus tersebut berdasarkan pesan yang dikirim kepada Instagram _PPDS-Gram. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa ada pasien yang dirawat di ICU dan ditemani oleh anak perempuannya. Setelah pasien melakukan operasi dan membutuhkan darah, pelaku disebut menawarkan cross-match atau pemeriksaan kecocokan darah kepada anak pasien dengan iming-iming proses lebih cepat. Dibawalah pasien ke gedung MCHC lantai 7, which is gedung baru. Lantai 7-nya masih kosong, tulis tangkapan layar dari unggahan itu. Di lantai 7, korban tersebut diminta ganti baju, memakai baju pasien, dan dipasangkan akses 7 dengan zat midazolam. Setelah itu, pelecehan seksual pun terjadi sekitar tengah malam. Pelaku sempat menunggu korban hingga sadar. Tetapi, korban baru sadar sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Dan terlihat sempoyongan saat berjalan di lorong lantai 7. Setelah itu, korban mengeluh sakit tidak hanya pada tangan, tapi juga pada bagian vitalnya. Ia lalu meminta visum kepada dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Dari hasil visum itu, diketahui ada bekas sperma. Tak hanya itu, bekas sperma juga kemudian diketahui bercecer di lantai MCHC lantai 7. Besoknya, MCHC lantai 7 dipasang polis lain atau garis polisi. Kasus ini terungkap di media sosial setelah keluarga korban mengirimkan pesan kepada akun PPDS yang kemudian viral dan dibagikan ulang oleh sejumlah akun lain di X dan Instagram. Kasus ini juga mendapat sorotan dari dokter gigi sekaligus penggiat media sosial Mirza Mangku Anom. Sementara itu, UNPAD dan RSUP Hasan Sadikin atau RSHS Bandung mengatakan telah menerima laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh peserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNPAD.
Menurut keterangan resmi, kekerasan dilakukan terhadap seorang anggota keluarga pasien yang terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Dalam keterangannya, UNPAD telah memberhentikan tersangka berinisial PAP dari program PPDS. Sanksi ini dijatuhkan oleh UNPAD sebab tersangka merupakan peserta PPDS yang dititipkan pihak universitas di RSHS dan bukan karyawan RSHS. Karena telah melakukan pelanggaran etik profesi berat dan pelanggaran disiplin yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi dan profesi kedokteran, tetapi juga telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, ucap pihak UNPAD dalam keterangan resminya Rabu 9 April 2025. UNPAD dan RSHS juga mengecam tindakan pelecehan seksual tersebut. Keduanya berkomitmen mengawal proses pengusutan tindakan PAP dengan tegas, adil dan transparan, serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarga. Selain itu, UNPAD dan RSHS mengatakan telah memberi pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Polda Jabar. Saat ini, korban sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar. UNPAD dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar, kata UNPAD dan RSHS dalam rilis pers bersama. Sekian kronologi mengenai kasus tersebut. Sekarang saya akan mengaitkan kasus tersebut dengan jurnal yang sudah saya cari. Kasus ini bukan merupakan hal yang baru terjadi di Indonesia. Hal itu karena kasus pelecehan seksual di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Kemudian, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, pelecehan seksual nasional adalah bentuk kekerasan seksual yang kerap dialami oleh perempuan di Indonesia. Namun, peraturan hukum tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual kurang mendapat perhatian. Jakarta menempati peringkat ke-9 dari 10 kota besar paling berbahaya untuk wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2014, 293.220 kasus pelecehan seksual oleh perempuan yang dialami oleh perempuan. Namun, sebagian besar dari kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Selain itu, sesuai catatan Komnas Perempuan, pada tahun 2016 terjadi lebih dari 250.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya pendidikan masyarakat, perilaku dan tindak kekerasan yang umum terjadi, serta minimnya respon dari pihak yang melihat tindakan tersebut turut berkontribusi pada angka pelecehan seksual di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, diidentifikasikan bahwa pelecehan seksual sering dialami oleh populasi anak dan remaja. Secara umum, kejadian pelecehan seksual pada populasi keseluruhan mencapai 59,2%. Sedangkan pada anak-anak dan remaja kejadiannya mencapai hampir 2 kali lipat atau 94% pada anak perempuan dan 49,5% pada anak laki-laki. Sebuah survei dari 25 provinsi pada remaja usia 13-24 tahun yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan United Nations Emergency Children's Fund, UNICEF, and Center for Disease Control and Prevention (CDC) pada Maret hingga April 2015 berhasil mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 1.500 remaja yang mengalami pelecehan seksual dalam 1 tahun terakhir. Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa memandang waktu dan tempat tertentu, termasuk sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan sejatinya menjadi tempat di mana nilai-nilai moral diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Faktanya menjadi tempat dengan kejadian pelecehan seksual yang tinggi. Setidaknya 64,7% siswa
menjadi korban pelecehan seksual verbal atau visual, dan 34,3% pelecehan seksual fisik di sekolah-sekolah di Inggris. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh remaja cukup meresahkan. Remaja korban pelecehan seksual berisiko tinggi mengalami distres, psikologi, perilaku kekerasan pada diri sendiri, depresi, bahkan bunuh diri. Masalah pada kesehatan fisik dan perubahan perilaku. Selain itu, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Dalam konteks Indonesia, pelecehan dan 423 Palestine Vol 13, nomor 2 Desember 2020 memprihatin, dan A. Muhaiminul Aziz menyatakan kekerasan seksual juga terjadi pada jurnalis perempuan. Walaupun profesi jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers, namun hal ini tidak berarti jurnalis aman dari pelecehan dan kekerasan. Menurut catatan AJI Indonesia, pada 2016 tercatat ada 3 kasus kekerasan dan pelecehan pada jurnalis perempuan. Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap 4 perempuan di kantor Berita Antara. Kedua, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang reporter perempuan yang magang di harian Radar Ngawi. Lalu yang ketiga, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang reporter di Medan. 2 kasus yang disebutkan di awal dilakukan oleh atasan korban, sedangkan kasus di Medan dilakukan oleh aparat. Dari aspek dampak, para korban mengatakan bahwa mereka mengalami trauma meski tidak berkepanjangan. Mereka juga menyatakan bahwa mereka memilih tidak melanjutkan kasus yang dialaminya ke ranah hukum. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasannya korban dapat saja juga menikmati kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut, atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual. Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma-norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan, dan hukum. Dalam sebuah artikel yang berjudul Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kekerasan Seksual, Mitos dan Realitas, Ratna Batara Munti menyatakan bahwasannya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perilaku keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.
Rumusan yang dimuat dalam KUHP secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, hanya mengatur kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan ini diatur dalam bab 16 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama, kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum, pasal 281. Yang kedua, kejahatan pornografi, pasal 283. Yang ketiga, kejahatan pornografi kepada anak, pasal 283. Yang keempat, kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya, pasal 283b. Yang kelima, kejahatan zina, pasal 284. Yang keenam, kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh, pasal 285. Yang ketujuh, kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan, pasal 286. Yang kedelapan, kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan, pasal 287. Yang kesembilan, kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat, pasal 288. Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Pada pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual. Penegakan hukum tidak cukup dalam menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual yang sering terjadi. Hal ini terjadi pada umumnya masyarakat belum mengetahui hukum yang mengatur tentang penegakan kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif lain dalam memudahkan masyarakat, salah satunya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, namun penerapannya masih sangat minim. Untuk itu, perlu ada penelusuran kembali terkait nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diimplementasikan dalam menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berisi nilai ketuhanan. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berisi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang berisi nilai persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berisi nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisi nilai keadilan yang bersifat subjektif, memberikan peran yang besar dan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang aman, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari terjadinya pelecehan seksual. Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam masyarakat. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
Republik Indonesia tahun 2020, setiap butir Pancasila memiliki makna dan prinsip yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia. Sila-sila Pancasila meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini mengacu pada kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu, karena setiap manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Dengan menginternalisasi nilai ini, masyarakat diharapkan untuk saling menghormati, tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dan batasan seksual individu, serta memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa pelecehan seksual. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama di dalam hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Menginternalisasi nilai ini berarti menolak segala bentuk pelecehan seksual, serta membela kebenaran, keadilan, dan keadaban dalam hubungan antar manusia. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mendorong warga negara Indonesia untuk mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya membangun kesadaran untuk melawan pelecehan seksual dengan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Persatuan dalam menanggulangi pelecehan seksual melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan warga negara Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi dengan cara yang hikmat dan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual. Selain itu, nilai ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi persamaan hak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan berbagai pihak yang terkait. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu tanpa pandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Keadilan sosial juga berarti memberikan perlindungan hukum. Oke, sekian video penjelasan terkait berita mengenai dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.